Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Kiwi Jawab pada malam ini. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai Kitab Pengkhotbah. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai pendahuluan Kitab Pengkhotbah, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan pada malam ini kita akan membahas bagian yang selanjutnya. Bagian yang selanjutnya kita akan melihat di dalam ayat yang ke-12 dari pasal 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Eksposisi Kitab Pengkhotbah bagian yang kedua. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kita akan melihat di dalam ayat yang ke-12 dari pasal 1 kalimat seperti ini. Aku pengkhotbah. Pengkhotbah di dalam bahasa Ibrani digunakan kata Kohelet. Aku, Kohelet, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Seperti yang saya jelaskan minggu yang lalu, penulis Kitab Pengkhotbah tampaknya bukan Raja Salomo. Kenapa demikian? Karena dilihat dari gaya penulisan, itu amat berbeda dengan apa yang biasa dituliskan oleh Salomo. Selain itu, kalau kita lihat dari kandungan bahasa yang muncul di sana muncul bahasa yang disebut dengan nama bahasa Aram. Bahasa Aram adalah seperti varian daripada bahasa Ibrani. Nah, sama seperti kalau di Jawa Timur ini ada yang namanya bahasa Malangan, bahasa apa. Nah, itu varian daripada bahasa Ibrani itu adalah bahasa Aramaik. Dan bahasa Aramaik itu baru muncul sekitar 1000 tahun sesudah Salomo. Jadi tidaklah mungkin apabila Salomo menuliskan kalimat-kalimat di dalam bahasa Aramaik, bahasa yang belum ada, yang baru ada 1000 tahun kemudian. Dan dari penjelasan minggu yang lalu kita tahu persis bahwa sebenarnya pengkhotbah, penulis Kitab Pengkhotbah itu hanya menggunakan Raja Salomo sebagai model, sebagai sebuah contoh, sebagai suatu figur, supaya semua orang yang hidup sesudah dia bisa belajar sesuatu daripadanya. Nah, disinilah kemudian kita melihat bahwa penulis Kitab Pengkhotbah menggunakan kalimat-kalimat ini. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Jadi dia menempatkan dirinya seolah-olah sebagai Raja Salomo. Seolah-olah sebagai Raja Salomo. Dan Raja Salomo ini ditampilkan sebagai sebuah model. Nah, di sini Anda melihat, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Dan aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi ini adalah suatu hal yang sangat-sangat penting di dalam telaah Kitab Pengkhotbah. Tesis daripada Kitab Pengkhotbah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di bawah matahari adalah sia-sia. Segala sesuatu yang diperjuangkan, segala sesuatu yang dikejar oleh manusia di bawah matahari, menurut Kitab Pengkhotbah, itu adalah sia-sia. Tentu saja jikalau tidak ada Tuhan di sana. Nah, dikatakan bahwa itu seperti menjaring angin. Pertanyaan saya adalah, bisakah kita menjaring angin? Tentu tidak bisa. Kupu-kupu bisa kita jaring, ikan bisa kita jaring. Tapi siapa yang bisa menjaring angin? Menjaring angin adalah suatu usaha yang sia-sia, tidak mungkin akan membuahkan hasil. Nah, disinilah kita melihat gambaran mengenai kehidupan tanpa Allah. Kehidupan tanpa Allah itu digambarkan sebagai suatu usaha menjaring angin. Saya tidak akan membaca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18 karena seperti yang saya katakan tadi, ada pembahasan-pembahasan yang kurang lebih sama dengan apa yang muncul nanti di dalam pasal 2 yang akan menjadi jantung dari pembahasan saya pada
malam ini. Nah, pada malam ini saya akan mengajak Anda untuk secara khusus untuk melihat secara detail, dengan cara yang lebih detail, dengan cara yang lebih terperinci Pengkhotbah pasal 2. Saya ingin memberi tema, kalau minggu yang lalu, temanya adalah itulah hidup. Di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Nah, sekarang pembahasan kita di dalam Pengkhotbah pasal 2 saya beri tema tanpa mengenal Allah, kenikmatan, hikmat, dan usaha atau kerja adalah sia-sia. Nah, outline atau garis besar pembahasan di dalam pasal 2 itu bisa kita bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama itu akan membahas bahwa yang namanya kesenangan atau dalam bahasa Inggris pleasure itu adalah sia-sia. Kemudian yang kedua hikmat atau wisdom itu juga sia-sia. Ayat 12 sampai dengan ayat ke-17. Dan kemudian bagian yang ketiga kerja atau work itu sia-sia. Berdasarkan ayat 18 sampai dengan ayat yang 23. Dan pada akhirnya bagian penutup ini yang sangat penting, kepuasan dalam Tuhan dan karunia-karunia-Nya itu adalah kehidupan yang bermakna. Di dalam pasal 2 ayat 24 sampai dengan ayat yang 6. Oke, sekarang mari kita lihat satu demi satu dari 4 blok atau 4 bagian dari pembahasan kita pada malam ini. Ya, kesenangan itu sia-sia. Nah, kalau kita perhatikan di dalam katakanlah di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, kita melihat gambaran dari kehidupan Salomo. Sekali lagi, saya ingin mengatakan Anda, Salomo di sini, atau Raja Salomo, atau Raja Soleman, itu adalah model. Kehidupannya memperlihatkan suatu gambaran yang sebenarnya luar biasa dari sudut pandang manusia. Nah, Salomo telah berusaha untuk mencari segala bentuk kesenangan. Namun, dikatakan oleh penulis Pengkhotbah, segala kesenangan yang dicari oleh Salomo itu adalah sia-sia. Menarik sekali perkataan seorang yang namanya O'Donnell. O'Donnell mengatakan, within the house of hedonism there are many rooms, and Solomon tries to sleep in them all. Kalau saya terjemahkan, di dalam rumah yang namanya hedonisme itu ada banyak kamar. Dan Salomo itu telah mencoba untuk tidur dalam semua kamar yang ada di dalam rumah hedonisme itu. Apa sih hedonisme itu? Hedonisme adalah pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi itu sebagai tujuan utama dalam hidup. Makanya seringkali kita dengar anak-anak muda mengatakan, oh kamu kok hedon banget. Hedon. Kata hedon itu berasal dari kata hedone. Hedone itu dalam bahasa Yunani itu artinya kesenangan. Jadi hedonisme adalah pandangan yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi itu sebagai tujuan utama dalam hidup. Seorang yang namanya O'Donnell mengatakan, kalau hedonisme itu digambarkan sebagai sebuah rumah, dan di dalam rumah itu ada kamar-kamar, ada banyak kamar, yang namanya Raja Salomo itu telah mencoba semua kamar yang ada di dalam rumah yang disebut dengan rumah kesenangan, rumah kenikmatan, atau rumah hedonisme. Nah, kita akan melihat kamar demi kamar yang pernah disinggahi, yang pernah ditiduri oleh Salomo. Dan kita tahu persis bahwa semuanya pada akhirnya tidak mendatangkan kepuasan yang tertinggi di dalam kehidupan Salomo menurut kita Pengkhotbah. Kita akan melihat kamar yang pertama, kenikmatan dan pesta pora. Kita akan melihat di dalam pasal 2 ayat 2, di sana dikatakan tentang tertawa, aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedangkan akalku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Di sini kita melihat Salomo telah mencoba apa yang namanya kenikmatan dan pesta pora.
Yang namanya kenikmatan dan pesta pora yang biasanya diwarnai dengan canda dan tawa, itu ternyata tidak bisa mendatangkan kepuasan yang sejati. Itu bukan berarti bahwa canda dan tawa itu jelek. Canda dan tawa itu apabila ditempatkan dalam tempat yang benar, itu adalah sesuatu yang betul, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Tetapi kalau kita mengira bahwa yang namanya canda dan tawa itu sebagai alat yang dapat membuat kita menggapai kepuasan hidup dan kebahagiaan hidup yang tertinggi, kita keliru. Nah, suatu waktu ada seseorang yang datang ke seorang psikolog yang terkenal di Inggris. Dan orang tersebut mendatangi psikolog tersebut dengan wajah yang begitu sendu. Dan psikolog bertanya, apa yang menjadi masalahmu? Aku ini sedih. Di dalam diriku ada semacam kekosongan dan kehampaan. Aku ingin mengalami kehidupan yang ceria. Dan psikolog tersebut mengatakan, pernahkah Anda mendengar bahwa di kota ini ada seorang penghibur yang sangat terkenal? Seorang pelawak yang sangat terkenal. Cobalah Anda datang ke tempat dia biasa untuk menampilkan pertunjukan lawaknya. Mungkin dengan kunjungan Anda ke tempat itu, nanti Anda akan bisa mendapatkan penghiburan, dan itu akan membuat Anda tidak lagi sendu dan sedih, dan bisa saja itu akan membuat Anda tertawa. Dan orang tersebut menjawab, Pak Dokter, tahukah Anda, pelawak yang sedang Anda rujuk, pelawak yang sedang Anda sebut namanya, supaya saya bisa mendapatkan penghiburan, itu adalah saya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang ironis. Dia bisa mendapatkan, dia bisa memberi penghiburan, bisa membuat orang tertawa, namun di dalam dirinya sendiri ada semacam kehampaan dan kekosongan. Jadi, dan inilah yang sebenarnya tidak digarisbawahi oleh penulis kitab Pengkhotbah. Yang namanya kenikmatan, pesta pora, canda tawa, itu tidak bisa membuat kepuasan hidup yang sejati, sia-sia. Dan di dalam dunia kuno, biasanya kenikmatan pesta pora dan canda tawa itu selalu tidak lepas dengan apa yang kita sebut dengan anggur. Banyak orang menggunakan anggur sebagai alat pelarian. Sebagai alat di mana mereka merasa melalui cara seperti inilah mereka bisa mendapatkan kepuasan hidup. Namun menurut kita Pengkhotbah, yang namanya anggur pun tidak bisa digunakan sebagai alat untuk mendatangkan kepuasan bagi manusia. Salomo telah mencoba ini, kenikmatan pesta pora. Dan kalau kita membaca di dalam seluruh bagian di dalam kitab suci, khususnya dalam perjanjian lama, Anda mungkin pernah terkejut, mungkin Anda akan syok kalau Anda membaca di dalam bagian daripada perjanjian lama pernah tertulis bahwa Salomo pernah membuat suatu pesta yang luar biasa. Ada 30.000 orang diundang oleh Salomo. 30.000 orang itu suatu hal yang sangat fenomenal di dunia kuno. Hari ini pun kalau ada pesta yang sampai mengundang 30.000 orang, itu sangat-sangat fenomenal. Luar biasa gede sekali. Kenikmatan dan pesta pora yang sedemikian besar itu pun ternyata di dalam pemandangan kita Pengkhotbah adalah sesuatu yang sia-sia. Kamar yang kedua, kenikmatan kemewahan. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, mendirikan bagiku rumah-rumah,
menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Jadi ada orang-orang yang berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kepuasan melalui kemewahan yang dia miliki. Dan Salomo pun kalau kita lihat di dalam Alkitab adalah raja yang luar biasa dalam hal kemewahan. Dia adalah raja yang membangun hal-hal yang luar biasa. Dia adalah raja yang punya pekerjaan-pekerjaan yang besar. Seperti yang kita lihat di dalam ayat 4, mendirikan bagiku rumah-rumah. Salomo adalah raja yang membangun bait Allah yang pertama. Dan bukan itu saja, dia juga membangun istana yang jauh lebih besar daripada bait Allah. Dan istana itu diselesaikan di dalam kurun waktu 13 tahun, kalau Anda perhatikan di dalam perjanjian lama. Dia membangun banyak bangunan-bangunan megah. Belum lagi dia membangun istana, bangunan-bangunan untuk 700 istrinya. Bayangkan. Dan bukan itu saja, dia juga membangun taman-taman yang indah. Ada seseorang yang mengatakan bahwa Salomo itu rupanya terobsesi untuk istilahnya menciptakan semacam replika dari apa yang kita kenal dengan nama Taman Eden. Sampai akhirnya dia berusaha untuk membangun sebuah taman, kebun yang begitu penuh dengan segala macam tanaman yang dikenal pada waktu itu. Dan untuk mendukung proyek tersebut dibangun kolam-kolam yang luar biasa. Dan bahkan sampai hari ini sisa-sisa kolam yang disebut dengan Solomon's Pool atau kolam Salomo itu masih bisa dijumpai di Yerusalem. Itu adalah proyek-proyek besar, saudara-saudara sekalian. Salomo adalah raja yang terkenal dengan kemewahannya. Namun kenikmatan kemewahan, sebagaimana didemonstrasikan dengan berbagai macam proyek-proyek raksasa, proyek-proyek yang luar biasa ini pun ternyata tidak bisa mendatangkan kepuasan di dalam kehidupan. Semuanya sia-sia. Kamar yang ketiga, kenikmatan kenyamanan. Di dalam ayat yang ketujuh dikatakan, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Jadi dia bukan saja, kalau kita lihat, menikmati kenikmatan pesta pora, kenikmatan kemewahan, namun dia juga menikmati kenikmatan kenyamanan. Dia punya budak yang begitu banyak, laki-laki dan perempuan. Kita bisa membayangkan, dia punya orang-orang tertentu yang ngurus kebunnya, yang ngurus pakaiannya, yang mengurus apa yang harus dimakan dan diminum, semuanya ada. Semuanya ada, saudara-saudara sekalian. Nyaman. Kalau dia butuh pijat, dia tinggal panggil orang untuk memijat dia. Luar biasa. Begitu nyaman. Dan juga dikatakan dia punya begitu banyak ternak. Di sana dikatakan, punya sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Jadi sangat-sangat powerful sekali orang ini. Punya harta yang sedemikian luar biasa, sehingga dia bisa membeli segala bentuk kenyamanan. Namun apa yang namanya kenyamanan itu pun adalah sesuatu hal yang sia-sia. Tidak mendatangkan kepuasan tertinggi di dalam hidupnya. Kemudian kamar yang keempat. Kamar hedonisme. Ini adalah kenikmatan seksual. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. Harta benda raja-raja dan daerah-daerah, aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduan wanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Jadi ini saudara-saudara sekalian. Salomo bukan hanya punya harta. Salomo bukan hanya punya tahta. Namun Salomo juga punya apa yang namanya wanita.
Kalau kita membaca di dalam bagian yang lain di dalam Alkitab, kita membaca di sana tertulis bahwa Salomo punya 700 istri, 300 gundik. Bayangkan. Istri dan gundik. Apa bedanya istri dan gundik? Istri adalah seseorang yang katakanlah seorang pengamat. Seseorang yang masih dianggap sebagai subjek. Sedangkan gundik itu adalah sesuatu yang tidak lebih daripada sebuah benda, sesuatu hanya sekedar objek. Harus siap sewaktu-waktu dipanggil, harus siap sewaktu-waktu untuk dicampakkan. Dan Salomo punya 300 gundik, punya 700 istri. Playboy yang luar biasa. Yang namanya Cristiano Ronaldo, yang dikenal sebagai pesepak bola handal, yang kerap kali dikenal sebagai playboy, itu bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan Salomo. 700 istri, 300 gundik. Namun toh pada akhirnya, dikatakan bahwa kenikmatan seksual itu adalah sesuatu yang sia-sia. Nah, sekarang akan kita lihat bagian yang kedua. Jadi bukan saja kenikmatan itu yang sia-sia, yang namanya hikmat itu sia-sia. Ya kalau melalui kenikmatan kita tidak bisa mendapat kepuasan, lalu melalui apa? Nah, Salomo kemudian mencoba melalui apa yang disebut dengan nama hikmat. Namun sekali lagi hikmat itu pun sia-sia. Di dalam pasal 2 ayat 12 dikatakan, lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 12 ini ada kalimat yang saya cetak merah. Sebab apa yang dapat dilakukan raja, sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Di dalam terjemahan di dalam bahasa Inggris, ini kalau perhatikan di dalam terjemahan bahasa Indonesia ini kurang jelas. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Ini membingungkan. Dalam salah satu terjemahan Alkitab di dalam bahasa Inggris, tampaknya ada terjemahan yang lebih bisa diterima, lebih bisa ditangkap. Di sana dikatakan, for what will be the man like who comes after the king, he will do what he has already been done. Maksudnya, kalau saya terjemahkan, sebab apa yang dilakukan oleh orang yang menggantikan raja. Orang yang menggantikan raja itu akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh dia, raja sebelumnya. Itu loh. Itu terjemahan yang lebih baik. Jadi ketika penulis pengkhotbah menulis kalimat ini, gagasan dasar yang tidak disampaikan adalah, dalam tanda kutip, anakku, jangan mencoba melebihi aku, sebab kamu sudah pasti tidak bisa. Jadi begini, dengan kata lain Salomo menginginkan orang-orang yang hidup sesudah dia belajar dari pengalaman hidupnya, termasuk kegagalan dan kekeliruannya, supaya hal tersebut tidak perlu terulang lagi dalam hidupnya. Dia tidak ingin orang-orang yang datang sesudahnya berpikir, Salomo, oke, Anda kan belum mencoba, dan aku akan melakukannya. Dan aku akan bertaruh bahwa aku akan mendapatkan makna hidup bila melakukannya. Jadi seolah-olah penulis pengkhotbah ini menghadirkan Salomo. Salomo yang sedang berbicara dengan orang-orang yang lebih muda dari dia. Dan Salomo berkata, anakku, belajarlah dari aku. Belajarlah dari aku, belajarlah dari kegagalanku, belajarlah dari kekeliruanku. Supaya kamu tidak perlu lagi mengulangi apa yang pernah aku lakukan. Gitu. Namun ada orang-orang yang ngeyel dalam bahasa Jawa. Ada orang-orang muda yang ngeyel mengatakan, oke, Anda belum mencoba ini toh, aku akan melakukannya. Dan aku akan bertaruh bahwa aku akan mendapatkan makna hidup yang tidak engkau dapat. Gitu. Namun Salomo meyakinkan mereka. Salomo meyakinkan mereka, apapun yang akan kau lakukan, aku sudah pernah melakukannya.
Dan pada akhirnya, jikalau engkau melakukannya, engkau akan berakhir pada tempat yang sama. Akan menjumpai hal yang sama seperti yang kau alami ini. Nah, jadi Salomo ini sudah bereksperimen banyak. Dia sudah mencoba hidup dalam kebodohan. Dia juga banyak mencoba untuk hidup dalam hikmat. Dari melalui pengalaman-pengalaman yang demikian banyak itu, Salomo mengambil kesimpulan bahwa hidup dalam kebodohan dan hidup dalam hikmat itu sebenarnya secara fenomena endingnya sama. Hasil akhirnya sama. Hasil akhirnya apa? Sesuatu yang tidak ada artinya, sesuatu yang meaningless. Jadi dengan kata lain, Salomo mengatakan orang bodoh dan orang goblok sama, bodoh gitu. Karena endingnya sama. Endingnya sama dalam pengertian apa? Ya kedua-duanya mati. Gitu. Dan kemudian apapun yang mereka capai pada akhirnya adalah sesuatu yang tidak ada artinya, meaningless. Nah, sekali lagi, ini bukan berarti bahwa hidup dalam hikmat itu sama dengan hidup dalam kebodohan. Di dalam kitab Pengkhotbah 2 ayat 13 dikatakan, dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Jadi walaupun pada akhirnya di dalam kehidupan di bawah matahari ini yang namanya hikmat dan namanya kebodohan itu pada akhirnya berujung pada sesuatu yang sama, yaitu sesuatu yang tidak ada artinya. Namun bukan berarti bahwa hikmat itu sama dengan kebodohan. Karena dikatakan hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Jadi secara relatif hikmat memang lebih bernilai dari kebodohan. Seperti yang dikatakan di dalam pasal 2 ayat 14, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Jadi orang berhikmat itu seperti orang yang sedang berjalan di dalam kegelapan dan dia menggunakan lampu senter. Sedangkan orang bodoh itu dia berjalan dalam kegelapan dan dia tidak menggunakan lampu senter. Sudah tentu hikmat di sini secara relatif memang lebih bernilai daripada kebodohan. Tapi pada akhir-akhirnya juga sama. Seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah, tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Nasib yang sama menimpa mereka semua. Endingnya ya podo ae gitu. Walaupun di dalam perjalanan menuju ending tersebut dikatakan hikmat memang lebih bernilai dari kebodohan. Jadi sekali lagi, kenapa hikmat itu secara lebih bernilai daripada kebodohan? Di dalam kitab Pengkhotbah jawabnya jelas. Karena orang baik, orang bodoh maupun orang hikmat itu nasibnya sama, mati. Gitu. Nah, pasal 2 ayat 15 dikatakan, maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Jadi ujung-ujungnya yang sama. Seberapapun hebatnya hikmatmu, itu tidak akan menyelamatkanmu dari maut. Engkau akan berjumpa dengan maut. Baik orang bodoh maupun orang hikmat, ujung-ujungnya ya maut. Berjumpa dengan maut, maut tak terhindarkan di dalam hidup mereka. Walaupun secara relatif, hikmat itu lebih bernilai daripada kebodohan. Tapi endingnya ya bodoh. Dan mungkin ada protes. Ya mati saya mati. Kita semua mati. Namun kan kenangan dan kebaikan. Katakanlah kebaikan daripada orang berhikmat itu kan hidup terus. Seperti yang pernah dikatakan oleh seorang yang namanya Maya Angelou, seorang sastrawan Amerika yang pernah mengatakan, a great soul serve everyone all the time. A great soul never dies. It brings us together again and again. Dia mengatakan jiwa yang besar itu melayani setiap orang di dalam setiap waktu.
Dan jiwa yang besar itu tidak pernah mati. Ya. Nah, ini mungkin sebuah protes terhadap apa yang dikemukakan oleh pengkhotbah. Semua orang pada akhirnya mati. Namun kita bisa protes. Ya mati saya mati, namun paling tidak ada kenangan dan kebaikan yang akan terus hidup. Lalu jawabnya apa? Di dalam pandangan kita pengkhotbah, di dalam bahasa Inggris ada kalimat seperti ini, even the hope of lasting fame is an illusion. Bahkan pengharapan dari kemasyuran yang abadi itu hanyalah sebuah ilusi. Dan ini jelas ditulis di dalam ayat yang ke-16, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang bodoh, sebab pada hari-hari yang akan datang semuanya sudah lama dilupakan. Betapapun hebatnya seseorang, betapapun berhikmatnya seseorang, ya pada akhirnya mereka terlupakan. Di dalam dunia kuno ada seorang yang sangat luar biasa namanya Gilgamesh, yang mencoba untuk mengabadikan namanya di dalam sebuah bangunan. Namun toh hari ini praktis hanya sedikit orang yang mengingat dia. Praktis namanya terlupakan. Jadi kalau kita pikir-pikir secara realistik apa yang dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 16 itu, ya ada benernya ya. Bahkan pengharapan akan kemasuran yang abadi itu hanya sebuah ilusi. Tidak ada yang namanya kemasuran yang abadi. Pada akhirnya, baik orang yang berhikmat maupun orang bodoh, itu terlupakan. Dan lebih payah lagi, hikmat tidak selalu berhasil dengan segera dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Kenapa saya taruh fotonya Ahok di sini? Kita melihat Ahok adalah orang yang terlepas dari segala kekurangannya, dia adalah orang yang cukup berhikmat di dalam menata kota Jakarta. Namun kita tahu persis bahwa hikmat tidak selalu berhasil dengan segera dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Hikmatnya tidak laku. Nah, ini hal yang penting yang perlu untuk kita dengar bersama-sama. Oleh sebab itu aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin. Di sini adalah bagian yang tadi sudah sempat kita baca di dalam pasal 1 ayat 14. Usaha menjaring angin. Jadi ketika dia merenungkan, melalui kenikmatan, dia nggak dapat kepuasan. Melalui hikmat, dia tidak dapat kepuasan. Pengkhotbah akhirnya kemudian ngomong, oleh karena itu, aku benci hidup ini. Kenapa aku benci hidup ini? Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Dan usaha menjaring angin. Nah, kita akan melihat bagian yang ketiga. Kerja itu sia-sia. Kerja itu sia-sia. Jadi bukan hanya kenikmatan itu sia-sia, bukan hanya hikmat itu sia-sia, di dalam Pengkhotbah pasal 2 kita juga mendapatkan gagasan kerja itu sia-sia. Nah, di dalam pasal 2 ayat 18 kita membaca, aku membenci segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Kenapa kerja itu sia-sia? Karena kita tidak bisa membawa semua hasil dari pekerjaan kita. Saudara kerja setengah mati, bisa membangun perusahaan yang begitu besar, pada waktu saudara mati, perusahaan itu tidak Anda bawa. Saudara kerja setengah mati, bisa membangun rumah yang super mega, super mewah, namun pada waktu Anda mati, Anda tidak bisa membawa rumah itu bersama-sama dengan Anda.
Ini adalah pandangan sangat yang realistis, bukan? Aku membenci segala usaha yang dilakukan dengan jeripaya di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Pada akhirnya orang lain yang kadang tidak turut bekerja keras yang menikmati hasil kerja kita. Bukankah itu sesuatu yang sia-sia? Dan di dalam ayat ke-19, kita mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi. Kerja itu sia-sia karena kita tidak bisa yakin apakah orang yang kepadanya kita wariskan hasil-hasil kerja kita dapat menjaganya. Dan ini yang lebih parah lagi. Pengkhotbah 2 ayat 19 mengatakan, dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala yang dilakukan di bawah matahari dengan jeripaya dan dengan mempergunakan hikmat, ini pun sia-sia. Jadi yang mewarisi apa yang sudah kita kumpulkan tidak selalu orang yang berhikmat. Apa yang kita wariskan kadang-kadang hilang dalam hitungan tahun. Dan kita telah melihat data-data dari sejarah. Bagaimana orang-orang berhasil membangun suatu kerajaan bisnis yang begitu luar biasa, tetapi tidak sampai pada keturunan yang kedua. Kerajaan bisnis yang didirikan itu pada akhirnya kemudian hancur lebur di tangan penerus generasi kedua, generasi ketiga. Kalau begitu, kerja yang dilakukan oleh orang ini kan sesuatu yang sia-sia. Meninggalkan warisan, tapi warisan itu tidak bisa dijaga, tidak bisa dikembangkan, namun habis. Di sini kita melihat gambaran yang begitu realistis, bukan? Salomo tidak lagi hidup dalam bayang-bayang mitos kerja keras dan penghasilan yang bagus itu akan memvalidasi hidup. Akan membuat hidup lebih gemilang, akan membuat hidup lebih bercahaya, akan membuat hidup lebih puas. Enggak seperti itu, kata Salomo. Dan disinilah kita perlu untuk merenung, ya, merenung. Kadang-kadang kita kerja habis-habisan, gila kerja. Dan kita berpikir bahwa dengan gila kerja itu kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, bisa memuaskan keinginan, bisa memuaskan hasrat kita, bisa memuaskan hidup kita. Namun justru yang terjadi adalah sesuatu yang sebaliknya. Gila kerja telah banyak menghasilkan, telah banyak menghancurkan keluarga-keluarga di kota besar. Banyak orang dirasuk dengan ambisi tanpa lelah untuk memperoleh segalanya. Akibatnya mereka menempatkan bisnis kerja di atas segala sesuatu. Di atas kehangatan dan persekutuan keluarga, di atas kebutuhan jiwa mereka akan Tuhan. Dan Kohelet atau pengkhotbah memperingatkan kita, kalaupun hasil kerjamu itu akan membuat orang terkagum-kagum, tahu pada akhirnya yang Anda jumpai adalah kehampaan, kesia-siaan. Cemburu. The desire to outdo your neighbor. The desire to outdo your neighbor itu maksudnya keinginan untuk melebihi apa yang dimiliki, apa yang telah dilakukan oleh tetanggamu. Dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan kerap kali menjadi daya penggerak bagi kerja tanpa lelah. Kita pikir kalau kita bisa melebihi apa yang dilakukan oleh tetanggaku, itu bisa membuatku puas. Itu bisa membuatku happy. Namun seperti yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah besar Amerika yang bernama Tim Keller, sesungguhnya semua yang Anda kerjakan itu ibarat membelah air. The moment the flow passes, the water fills back in, and there is no evidence we did anything. Pernahkah saudara mendayung perahu? Dan ketika Anda mendayung perahu, itu loh, di mana dayung itu lewat, kita akan melihat air yang terbelah itu akan kembali menutup. Dan tidak ada bukti apa-apa bahwa Anda telah melakukan sesuatu. Ini kata-kata yang luar biasa. Sesungguhnya semua yang Anda kerjakan ibarat membelah air.
Bisakah air dibelah? Nah, ya kalau begitu harus bagaimana? Kalau kenikmatan itu tidak mendatangkan kepuasan dan kebahagiaan, kalau hikmat itu tidak mendatangkan kebahagiaan dan kepuasan, kalau kerja itu tidak mendatangkan kebahagiaan, kepuasan, kita harus bagaimana? Membuang kenikmatan, membuang hikmat, membuang kerja dalam hidup kita? Bukan jalan itu yang disarankan oleh pengkhotbah. Jadi di dalam pasal 2 ayat 24 kita mendapatkan kalimat semacam ini. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Dengan kata lain, pengkhotbah mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada yang salah dengan kenikmatan. Tidak ada yang salah dengan hikmat. Tidak ada salah yang kerja, tidak ada salahnya dengan kerja di dalam dirinya sendiri. Bahkan pengkhotbah mengatakan yang namanya nikmat, yang namanya hikmat, yang namanya kerja, itu adalah anugerah Allah yang seharusnya menjadi sumber sukacita bagi manusia. Di sini kita melihat pandangan yang tidak alkitabiah adalah pandangan yang mengatakan kebahagiaan sejati itu datang melalui penambahan. Ini enggak alkitabiah. Tambah harta, tambah kesenangan, tambah nikmat, berarti kamu tambah berbahagia. Bukan seperti itu pandangan alkitabiah mengenai kebahagiaan. Juga bukan sebaliknya. Kebahagiaan yang sejati datang melalui pengurangan atau peniadaan. Harta ditiadakan, harta dikurangi, kesenangan dikurangi, kesenangan ditiadakan, hikmat dikurangi, hikmat ditiadakan. Bukan itu juga pandangan yang alkitabiah, itu pandangan yang tidak alkitabiah juga. Nah, itu. Jadi di dalam pemahaman Alkitab, yang menjadi masalah bukanlah pada kenikmatan, pada hikmat dan kerja itu sendiri. Yang menjadi masalah adalah nilai yang kita taruh di dalam diri, dalam tanda kutip mereka, pada kenikmatan, hikmat, dan kerja itu. Jikalau kita pikir mereka, atau di sini kita mengatakan nikmat, hikmat, dan kerja itu adalah hal yang dapat membawa Anda pada kepuasan, kebahagiaan, dan makna dalam hidup ini, menurut kita pengkhotbah Anda salah besar. Akar dari kebahagiaan adalah sebuah pengenalan dan relasi yang benar dengan Dia yang menciptakan segala sesuatu. Sang pemberi anugerah agung yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah sendiri. Dengan mengenal Dia, dengan mengenal Allah, kita mengerti apa maksud Allah memberikan kesenangan, hikmat, dan kerja kepada kita. Agar kita dapat menikmati berkat-berkat ini dan mengucap syukur kepadanya, memuliakan Dia. Dosa memang telah merusak kita, manusia sedemikian rupa, sehingga manusia memandang sarana untuk mencapai kepuasan dan kebahagiaan hidup itu sebagai tujuan. Jadi sarana dijadikan tujuan, alat dijadikan tujuan, dan itu yang membuat manusia itu salah arah. Ironisnya, semakin kita mengejarnya, semakin jauh dia dari kejaran kita. Seperti menjaring angin. Jadi usaha untuk menemukan kebahagiaan dan makna hidup bukan dilakukan dengan melakukan gaya hidup yang asketis dan apatis. Mengurangi, meniadakan. Itu bukan jalan hidup Kristen. Untuk menemukan kebahagiaan dan makna hidup, itu hanya bisa dilakukan dengan mengenal Dia dan memiliki relasi yang benar dengan Dia. Ketika kita memiliki relasi atau hubungan yang benar dengan Dia, maka relasi kita dengan hal-hal yang lain pun jadi benar. Jadi ini yang penting sekali. Pertama-tama Anda harus punya relasi yang benar dengan Allah, baru relasi Anda dengan hal yang lain, relasi Anda dengan kenikmatan, relasi Anda dengan hikmat, relasi Anda dengan kerja, itu akan jadi benar. Kalau belum punya relasi yang benar dengan Allah, maka relasi kita dengan yang lain-lainnya akan jadi keliru. Seorang pendeta yang bernama Daniel dan putranya yang bernama Daniel dan Jonathan Aitken pernah mengatakan musik
canda tawa, berkebun, seks dengan pasangan Anda, dan semua hal yang lainnya bisa menjadi baik dan suci jika digunakan sesuai kehendak Tuhan. Jadi baik ini. Jika digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jika Anda punya relasi yang benar dengan Tuhan. Masalahnya adalah kita memberontak melawan Tuhan. Jadi sekarang kita hancur. Tetapi dalam Kristus kita ditebus untuk memulihkan dan mengejar rancangan Allah bagi hidup kita, termasuk menikmati karunia materi yang telah Dia berikan pada kita. Jadi ketika kita punya relasi yang benar dengan Allah melalui putranya Yesus Kristus, maka relasi kita dengan hal-hal yang lain, relasi dengan kenikmatan, relasi dengan hikmat, relasi dengan kerja, akan menjadi sesuatu yang benar. Dan ketika relasi itu benar, maka kita akan mendapatkan kenikmatan, kita akan mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan hidup. C.S. Lewis pernah menulis kata-kata semacam ini. Our problem is not that we desire too much, it is that we desire too little. Jadi masalah kita bukanlah kita mengingini terlalu banyak. Masalahnya adalah kita mengingini terlalu sedikit. Jadi C.S. Lewis mengatakan, ketika manusia mencoba untuk mengingini harta, mengingini tahta, mengingini wanita, mengingini hikmat, bagi Lewis, keinginan-keinginan itu terlalu kecil. Keinginan manusia itu terlalu kecil kalau hanya mau merengkuh hal-hal seperti itu. Seharusnya manusia itu memiliki keinginan yang lebih besar daripada itu semua. Apa? Ya keinginan untuk mengenal Allah. Keinginan untuk memiliki Allah di dalam hidup mereka. Nah, itu yang dikatakan oleh Lewis, our problem is not that we desire too much, it is that we desire too little. Masalah kita bukanlah kita ingin terlalu banyak. Justru masalah kita adalah keinginan kita terlalu sedikit. Itu seperti Anda ditawari, mana yang Anda pilih? Satu jersey gratis di mana di jersey tersebut ada tulisan Lionel Messi, jersey asli, kaos asli Lionel Messi, atau Anda menjadi sahabat Lionel Messi. Yang benar adalah, ya tentu kita akan memilih menjadi sahabat Lionel Messi. Karena ketika kita menjadi sahabat Lionel Messi, kita akan menerima yang jauh lebih banyak daripada sekedar dapat jersey-nya atau kaosnya Lionel Messi. Jadi, masalah daripada manusia adalah mereka ingini terlalu kecil, hanya ingini jersey-nya, nggak ingini Lionel Messi-nya. Hanya ingini hartanya, hanya ingini kenikmatannya, hanya ingini hikmatnya, itu adalah sesuatu yang kecil, itu ibarat jersey. Seharusnya mereka menginginkan sesuatu yang lebih besar. Seharusnya mereka menginginkan Lionel Messi, seharusnya mereka menginginkan Allah. Pencipta segala sesuatu, pemilik dari segala sesuatu. Pemberi kepuasan yang sejati, bukan penguasaan yang sejati. Saya tutup dengan pernyataan dari Agustinus yang pernah mengatakan, Almighty God, you have made us for yourself, and our heart are restless till they find their rest in you. Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu, ya Allah. Dan hati kami tiada tenang sebelum beristirahat di dalam Dikau. Agustinus di dalam sepanjang hidupnya juga pernah melakukan langkah-langkah yang pernah ditapaki oleh Salomo. Dia mencoba mencari kepuasan hidup dengan kenikmatan, dengan anggur, dengan wanita, dengan pesta pora. Dan dia tidak dapat kenikmatan di sana. Kemudian dia beralih ke hikmat. Dia adalah seorang yang luar biasa pintar. Namun keilmuan yang dia dapatkan juga tidak dapat membuat dirinya puas, bahagia di dalam hidup. Dan dia juga bekerja keras di dalam segala sesuatu. Untuk mencapai prestasi-prestasi yang gemilang. Dan itu pun juga tidak mendapatkan, tidak membuahkan kepuasan. Kebahagiaan di dalam hidupnya sampai pada akhirnya ketika dia frustasi, putus asa, sedang termenung dengan pikiran yang hampa dan kosong di dalam sebuah taman.
Ada seorang anak kecil yang berkata tole ogi, dalam bahasa Latin artinya ambil dan bacalah. Dia kaget, tak jauh darinya, dari dirinya ada sebuah kitab terbuka dan itu adalah Alkitab. Dan ketika dia membaca Alkitab, itu menjadi suatu kunci pembuka bagi hubungan yang benar dengan Sang Pencipta dan Penebus hidupnya. Dan itulah yang akhirnya bisa membawa dia untuk berjumpa dengan kebahagiaan yang sejati, kepuasan hidup yang sejati. Sampai akhirnya dia menulis kata-kata ini, Almighty God, you have made us for yourself. And our hearts are restless until they find their rest in you. Engkau telah menciptakan bagi dirimu, ya Allahku, dan hati kami tiada tenang sebelum beristirahat di dalam Dikau. Dan biarlah pelajaran pada hari ini bisa menolong kita. Kerja, hikmat, kenikmatan bukanlah sesuatu yang buruk di dalam dirinya sendiri. Yang penting di atas itu semua adalah kita punya relasi yang benar dulu dengan Allah. Dan ketika kita memiliki relasi yang benar dengan Allah, maka relasi kita dengan hal-hal seperti itu akan benar. Dan ketika itu terjadi, maka kita akan mendapatkan kepuasan. Kita tidak sedang menjaring angin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian.